Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa sih software itu. Software adalah sekumpulan perintah atau instruksi yang fungsinya menjalankan program dalam komputer, atau sekumpulan instruksi atau program yang komputer yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan perangkat keras dan menjalankan berbagai tugas. Software inilah yang mengoperasikan perangkat keras yang ada pada komputer. Jadi, komputer adalah susunan atas hardware dan software yang saling bekerjasama. Secara sederhana, software adalah program yang menjalankan fungsi tertentu pada komputer, seperti membuat dokumen, mengedit gambar, atau mengakses internet. Software juga bisa diartikan sebagai data yang diformat dan disimpan secara digital yang mencakup program komputer, dokumentasi, dan informasi yang dapat dibaca atau ditulis oleh komputer. Software tidak memiliki wujud fisik, berbeda dengan perangkat keras atau hardware. Di sini juga saya akan menjelaskan beberapa fungsi utama software. Yang pertama, sebagai pelengkap komputer agar dapat dioperasikan dengan baik oleh perintah hardware. Di sini software memungkinkan pengguna mengoperasikan dan memanfaatkan fungsi perangkat keras seperti keyboard, mouse, layar, dan printer. Yang kedua, menjalankan tugas bersamaan antara software dan hardware sesuai kebutuhan. Software aplikasi seperti pengolah kata, browser web, dan editor gambar memungkinkan pengguna melakukan berbagai tugas. Yang ketiga, sebagai penghubung antara hardware dan software dalam perangkat komputer. Software menyediakan antarmuka pengguna yang memungkinkan interaksi antara manusia dan komputer. Yang keempat, sebagai penerjemah bahasa dari user ke bahasa mesin agar hardware mampu memahami dan menjalankan dari pengguna. Di sini bisa dikatakan software dapat memproses berbagai jenis data, mulai dari angka, teks, hingga gambar, sesuai dengan instruksi yang diberikan. Oke, kita masuk ke dalam ciri-ciri software. Jadi di dalam ini, ciri-cirinya ada 4 macam. Yang pertama adalah perangkat penunjang hardware, yang kedua adalah bersifat open source, firstworm, software, atau komersial. Yang ketiga butuh file internal, yang keempat mudah terserang virus. Jadi yang pertama adalah perangkat penunjang hardware, yaitu software yang bertanggung jawab untuk mengelola perangkat keras pada komputer. Dengan begitu, komputer bisa bekerja dengan baik, tergantung pada apa yang diperlukan dan dibutuhkan dan juga dilakukan. Yang kedua adalah bersifat open source, firmware, software, atau komersial. Jadi software dapat digunakan oleh siapa saja secara gratis. Tapi developer atau programmer pada dasarnya memiliki ketentuan tertentu yang, yang biasanya disertakan saat menggunakan ingin mengunduh software tersebut. Yang ketiga, butuh file internal untuk menginstalnya. Jadi, untuk menggunakan software dan mengoperasikannya, kita itu membutuhkan file internal untuk menginstal software pada komputer. Barulah setelah itu kita bisa menggunakannya sesuai kebutuhan. Yang keempat, mudah terserang virus komputer. Jadi, perangkat lunak yang memiliki ciri-ciri mudah terserang virus, baik dari situs sumber atau mendownload, atau bahkan dari virus yang telah ditanamkan dari MS Device Antivirus. Oke, sekian terima kasih. Saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Baik, nama saya Nabila Driati. Di sini saya akan melanjutkan materi yang bertentangan tentang contoh software. Dan contoh software itu ada 4, yaitu yang pertama software sistem yang mengoperasikan sistem komputer dan mengelola komputer. Dan yang kedua ada software aplikasi atau application yang dimana perangkat lunak yang digunakan untuk menjalankan fungsi sesuai dengan kebutuhan pengguna atau juga dengan pengolah kata, image, video, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada software driver perangkat. Software yang mampu mengontrol peripheral dan perangkat yang terpasang ke komputer.
Contohnya ada keyboard, printer, speaker, spinner, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada software pemrograman. Software ini digunakan untuk mengembangkan, menulis, serta mendebug program perangkat lunak lainnya ataupun Microsoft Visual Basic dan Java. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sa'ban Asari akan membahas materi tentang jenis-jenis software dan contohnya. Nah, di sini ada operating system. Operating system ini contohnya itu seperti Windows atau Linux. Nah, yang kedua itu ada programming. Programming ini contohnya itu HTML atau C++. Nah, yang ketiga itu ada program aplikasi. Contohnya itu Microsoft Office, Excel, sama PowerPoint. Selanjutnya itu ada jenis software berdasarkan distribusinya. Nah, yang pertama itu ada adware. Adware ini untuk menampilkan iklan online secara otomatis di layar komputer pengguna. Biasanya digunakan untuk menghasilkan pendapat melalui metode pay per click atau PPC. Nah, yang kedua itu ada firmware. Firmware ini berfungsi untuk mengontrol perangkat keras seperti pada RAM, hard disk, printer, atau perangkat elektronik lainnya. Nah, yang ketiga itu ada malware. Malware ini untuk merusak, mencuri data, atau mengganggu sistem komputer pengguna. Contohnya itu virus, warp, trojan, ransomware. Nah, yang keempat itu ada open source. Open source untuk umum sehingga siapa saja bisa mempelajari, mengubah atau mengembangkan software tersebut. Contohnya itu Linux atau GNU. Nah, yang kelima itu ada shareware. Shareware ini dibagikan secara gratis dalam jangka waktu tertentu atau trial. Jika pengguna ingin terus menggunakan setelah masa trial habis, biasanya harus membayar lisensi. Nah, yang terakhir itu ada spyware. Ini untuk memata-matai aktivitas pengguna komputer tanpa sepengetahuan mereka. Spyware bisa mencuri data pribadi seperti password, data kartu kredit, dan lain-lain. Sekian dan terima kasih. Halo guys, nah di sini saya akan menjelaskan tentang jenis software berdasarkan distribusinya. Yang pertama itu adalah hardware. Hardware adalah software yang dirancang dengan tujuan membagikan iklan online secara otomatis ke dalam layar komputer pengguna. Jenis perangkat lunak ini juga bisa menghasilkan pendapatan melalui metode pay per click atau PPC. Yang kedua adalah firmware. Firmware adalah jenis penyimpanan perangkat lunak hanya baca atau pasang menyatu, RAM, hard disk, dan lain-lain. Properti ini tidak dapat diubah. Jadi, jika kamu mengalami masalah fungsional, kamu tidak perlu melakukan perubahan atau pengembangan lebih lanjut. Yang ketiga adalah freeware. Freeware adalah jenis software yang tidak memiliki batasan waktu tertentu. Namun, sebagian besar perangkat lunak ini juga punya fitur yang tidak cukup sempurna untuk digunakan. Yang keempat itu adalah malware. Malware adalah jenis software yang dianggap berbahaya jika disalahgunakan. Pasalnya, malware dirancang untuk menginfeksi komputer dan merusaknya. Terdapat banyak jenis malware, salah satunya adalah virus. Yang kelima ada offenses. Offenses adalah jenis software yang kode sumbernya bisa dibuka. Kamu juga dapat mengubah, meningkatkan, dan mentribusikannya kembali tanpa harus membayar. Yang keenam ada shareware. Shareware adalah perangkat lunak yang dapat digunakan secara gratis. Jenis software ini biasanya digunakan sebagai demonstrasi dengan fungsionalitas dan waktu penggunaan terbatas. Yang ketujuh ada cyberware. Cyberware adalah jenis software yang dirancang sebagai mata-mata setiap aktivitas user. Software ini juga sering disalahgunakan untuk melakukan pencurian data komputer atau nomor kartu kredit, password ATM, dan informasi perbankan. Sekian dan terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya akan saya bacakan jenis-jenis perangkat lunak. Yang pertama, perangkat lunak pemrograman. Perangkat lunak yang digunakan sebagai alat bantu untuk menuliskan dan menerjemahkan komputer. Contoh,
Visual Studio, Borland, Delphi, C++, dan lain-lain. Yang kedua, perangkat lunak utilitas. Perangkat lunak yang digunakan untuk pemeliharaan dan pengolahan sehingga komputer dapat bekerja secara optimal dan dapat mempertahankan kinerja terbaik. Selanjutnya, perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak yang dirancang untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang sangat khusus. Contoh, yang pertama, pengolah data, seperti MS Word, Office Reader. Yang kedua, pengolah angka, seperti MS Excel. Yang ketiga, presentasi atau disebut dengan PPT. Yang keempat, multimedia, Core Studio, dan Edit Pro. Yang terakhir, 5 database, MS Access, MS SQL Server, dan MySQL. Terima kasih, saya akan serahkan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang lisensi. Secara umum, lisensi diartikan sebagai izin atau penyerahan hak atau sesuatu dari satu pihak ke pihak lainnya untuk melakukan produksi atas suatu produk atau jasa tertentu yang sebelumnya telah dipatenkan oleh yang menciptakan pertama kali. Dan apa manfaat yang didapat dari lisensi? Memberikan kepercayaan lebih pada konsumen terhadap produk yang sudah dilisensikan. Dan jenis-jenis dari lisensi yaitu retail software atau distributor resmi penjualan, OEM software, shareware, crippleware, demo software, adware, public domain software atau distribusi gratis, freeware, download gratis, dan yang terakhir lisensi MIT. Sekian penjelasan saya tentang lisensi. Terima kasih.